Selamat datang di channel Stasiun Ilmu yang penuh dengan tutorial serta informasi menarik dan berguna. Di video kali ini kita akan membahas 10 tahapan menjadi seorang konten kreator yang sukses di YouTube. Kita akan berbicara tentang semua hal yang perlu kamu ketahui, mulai dari ide hingga penghasilan. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai habis, karena ada fakta unik menarik di setiap tahapan. Dan tentu saja sambil tetap humoris dan informatif ya. Tahap pertama, memilih niche yang tepat. Pertama, kamu harus memilih niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Sebagai contoh, kamu bisa memilih topik fashion, beauty, gaming, ataupun travel. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa salah satu konten kreator terkenal seperti PewDiePie memulai channelnya dengan konten game horor, namun kemudian pindah ke konten game lainnya. Tidak usah terlalu memaksakan diri untuk memilih niche yang sedang populer, tetapi pilihlah niche yang benar-benar kamu minati dan bisa kamu kembangkan. Lakukan riset terhadap niche yang jarang ditemukan di YouTube, yang bisa menjadi potensi kamu untuk menjadi pioner di niche tersebut. Lakukan riset tentang niche yang kamu minati dan pastikan niche tersebut memiliki potensi untuk tumbuh di platform YouTube, dan temukan keunikan dari niche tersebut dan fokuslah untuk menjadi ahli dalam niche tersebut. Lakukan terus-menerus analisis pasar untuk mengetahui tren terbaru dalam niche tersebut. Kemudian pada tahap kedua, riset dan pelajari audiens. Karena mempelajari audiens itu sangat penting. Tahap selanjutnya adalah melakukan riset tentang audiens dan target market kamu. Kamu harus memahami siapa target audiens kamu, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa konten kreator terkenal seperti Jola dan Michelle Phan telah berhasil membangun audiens mereka sendiri dengan memahami apa yang diinginkan oleh penonton mereka. Lakukan riset tentang audiens target kamu, seperti umur mereka, gender mereka, wanita, lelaki, tua, muda, anak-anak, minat mereka dan preferensi mereka. Gunakan analisis data dan feedback dari penonton untuk memperbaiki dan meningkatkan konten kamu agar lebih tepat sasaran. Analisis pola perilaku penonton dan bagaimana mereka mengkonsumsi konten YouTube. Selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan audiens kamu, serta jangan ragu untuk meminta masukan dan feedback dari mereka. Gunakan feedback dari penonton kamu untuk memperbaiki dan meningkatkan konten kamu. Karena penonton kamu adalah hal yang menentukan dalam keberlangsungan channel video kamu. Tahap ketiga, membuat konten berkualitas. Membuat konten yang berkualitas adalah kunci keberhasilan di YouTube. Kamu harus memastikan bahwa setiap video yang kamu buat berkualitas, baik dari segi isi maupun produksinya. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa vlogger terkenal seperti Casey Neistat selalu memperhatikan kualitas produksi kontennya dengan cara memanfaatkan teknologi canggih. Gunakan peralatan yang tepat untuk produksi konten yang berkualitas, seperti kamera, apakah
kamu menggunakan kamera atau menggunakan HP kamu, mikrofon, dan software editing video yang mumpuni. Buatlah konten yang orisinal dan kreatif, serta tetap relevan dengan niche yang kamu pilih. Gunakan ide dan kreativitas kamu untuk membuat konten yang orisinal dan unik. Jangan terlalu fokus pada produksi yang sempurna, namun prioritaskan konten yang menarik dan relevan dengan niche kamu. Buatlah jadwal untuk merilis konten secara konsisten dan tetap mengikuti jadwal tersebut. Jadi maksudnya kita harus membuat konten itu pada waktu dan jam yang sama dan hari-hari yang sama. Kalau kamu bisa membuat konten tiap hari atau 3 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, tapi harus konsisten dengan waktu dan jadwal yang sama. Tahapan keempat, promosikan konten atau memasarkan konten. Ini sangat penting. Setelah kamu membuat konten berkualitas, tahapan berikutnya adalah mempromosikan konten kamu. Kamu bisa memanfaatkan media sosial atau bekerja sama dengan influencer lain untuk memperluas jangkauan konten kamu. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa salah satu cara promosi konten yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan platform TikTok atau media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Gunakan media sosial untuk mempromosikan konten kamu seperti Twitter, Instagram, dan Facebook kan. Selalu berusaha untuk mengikuti tren terbaru dalam pemasaran konten di media sosial. Buatlah kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif untuk meningkatkan perhatian audiens kamu. Buatlah thumbnail dan judul yang menarik agar penonton tertarik untuk menonton konten kamu. Jangan lupa untuk memanfaatkan Search Engine Optimization atau SEO agar konten kamu mudah ditemukan oleh penonton yang mencari konten di YouTube. Kemudian tahap kelima, konsisten. Konsisten adalah kunci keberhasilan di YouTube. Bukan hanya di YouTube, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Kamu harus memastikan bahwa kamu selalu mengunggah konten secara teratur dan pada waktu yang sama setiap minggunya, harinya, atau bulannya. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa PewDiePie, salah satu konten kreator terkenal di YouTube, pernah mengunggah video setiap hari selama 1 tahun penuh. Gila nggak tuh? Kamu tidak perlu seperti itu. Yang penting konsisten harinya, waktunya. Buatlah jadwal rilis konten yang konsisten dan pastikan kamu dapat mempertahankan jadwal tersebut. Berikan pengumuman pada penonton apabila ada perubahan jadwal. Prioritaskan kualitas konten kamu dan jangan memaksakan diri untuk merilis konten yang tidak memenuhi standar kamu sendiri. Jangan lupa untuk memberikan kualitas konten yang sama atau lebih baik dari sebelumnya untuk mempertahankan loyalitas penonton. Tahapan keenam, mengembangkan koneksi dengan penonton. Membangun koneksi dengan penonton kamu sangat penting. Kamu harus merespon setiap komentar dan pesan yang kamu terima, serta memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa banyak konten kreator terkenal seperti Ryan Haick, Ryan Higa berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan penonton mereka dengan mengadakan pertemuan langsung atau meet up dengan penggemar mereka. Lakukan interaksi dengan penonton melalui komentar, DM, dan media sosial. Sesekali buatlah pertemuan langsung atau meet up dengan penonton kamu
untuk membangun koneksi yang lebih proporsional atau personal. Berikan perhatian khusus pada penonton setia kamu, seperti memberikan hadiah atau melakukan giveaway yang sewajarnya saja. Jangan lupa untuk terus melakukan interaksi dengan audiens kamu untuk membangun koneksi yang kuat dan personal. Gunakan feedback dari penonton untuk memperbaiki dan meningkatkan konten kamu. Tahap ketujuh, ini juga penting, menjaga kualitas konten dan inovasi. Menjaga kualitas konten yang kamu buat dan berinovasi adalah penting agar kamu tetap relevan di YouTube. Kamu harus mencari ide baru dan cara-cara kreatif untuk menyampaikan konten kamu. Fakta uniknya tentang tahapan ini adalah bahwa salah satu cara untuk tetap inovatif adalah dengan bekerja sama dengan produsen konten lain atau konten kreator lain dan terus belajar dari mereka yang lebih senior dari kamu ataupun yang sedang sama-sama merintis. Selalu berusaha untuk memberikan konten yang fresh dan inovatif. Teruslah mencari ide baru dan kreatif untuk konten kamu. Cari inspirasi dari luar dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan berkolaborasi dengan produsen konten lain. Lakukan riset tentang konten yang sukses dan belajar dari kesuksesan mereka. Sekarang tahapan ke-8, menjaga keseimbangan antara passion dan profit. Saat kamu menjadi seorang konten kreator, kamu harus bisa menjaga keseimbangan antara passion kamu dan profit yang kamu dapatkan. Kamu harus tetap mempertahankan passion kamu dalam membuat konten, namun tetap memperhatikan sumber penghasilan dari konten tersebut. Fakta uniknya tentang tahapan ini adalah bahwa beberapa konten kreator terkenal seperti Jani Marbles memutuskan untuk menghentikan channel mereka karena kehilangan passion dan kesenangan dalam membuat konten. Jadi penting kita dalam membuat konten itu rasa nyaman, senang, dan cocok dengan pemikiran dan jalan pikir kita. Tetapkan fokus pada passion kamu, namun jangan lupa untuk mencari sumber penghasilan yang dapat menunjang karir kamu sebagai konten kreator. Jangan terlalu fokus pada uang, namun tetap pertahankan keseimbangan antara passion dan profit kamu. Ingatlah bahwa passion adalah yang membuat kamu memulai sebagai konten kreator. Namun kamu juga harus memperhatikan profit dari konten kamu agar tetap terus berkembang. Jangan ragu untuk mengeksplorasi sumber penghasilan baru yang relevan dengan niche kamu. Tahapan ke-9, mengelola keuangan dengan baik. Itu penting. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik, kamu mungkin akan kelabakan untuk memanage semua pekerjaan kamu. Terakhir, kamu harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kamu harus memperhitungkan pengeluaran dan pendapatan dari konten yang kamu buat. Fakta unik tentang tahapan ini adalah bahwa konten kreator terkenal seperti MrBeast selalu mempertimbangkan investasi keuangan yang baik dan berhasil memperoleh keuntungan besar dari channel YouTube-nya. Lakukan perhitungan pengeluaran dan pendapatan secara detail dan akurat. Buatlah perencanaan keuangan yang terorganisir
dan detail untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Pertimbangkan untuk mempekerjakan tim atau meminta bantuan profesional dalam mengelola keuangan kamu. Prioritaskan penghematan dan pertimbangkan untuk melakukan investasi yang dapat memperkuat karir kamu sebagai konten kreator. Jangan lupa untuk memprioritaskan penghematan dan pengeluaran secara efektif. Karena mengelola pengeluaran secara efektif akan membuat kamu tenang. Tambahan tahapan ke-10, belajarlah dari kegagalan dan teruslah berkembang. Jangan terlalu takut untuk gagal, namun gunakanlah kegagalan sebagai pelajaran untuk menerus dan terus berkembang. Jangan goyah. Semua pekerjaan itu pasti ada tantangan, ada naik turunnya, dan selalu begitu. Selalu belajar dan berkembang dalam setiap tahapan kamu. Sebagai konten kreator, baik itu dari pengalaman pribadi atau dari inspirasi dan pelajaran dari konten kreator lain di platform YouTube. Selain 10 tahapan di atas, beberapa hal yang dapat membantu kamu dalam mencapai target menjadi konten kreator adalah: jangan takut untuk mencoba hal baru dan berani mengambil resiko dalam konten yang kamu buat. Lakukan networking dan jalin hubungan dengan konten kreator lainnya, baik itu di platform YouTube atau media sosial. Terus beradaptasi dengan perubahan dan tren di platform YouTube. Dan jangan ragu untuk mengubah strategi kamu jika diperlukan. Gunakan platform YouTube sebagai media untuk mengekspresikan diri kamu dan membangun brand personal yang unik dan autentik. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut dan menerapkan tips dan trik yang telah dijelaskan, kamu dapat memperkuat karir kamu sebagai konten kreator di platform YouTube. Ingatlah bahwa setiap tahapan membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi. Namun hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kamu berikan. Demikianlah. Semoga kamu berhasil dalam berkarir di dunia YouTube. Ya, itulah 10 tahapan menjadi seorang konten kreator yang sukses di YouTube. Kamu harus memilih next yang kamu sukai, melakukan riset dan mempelajari audiens, membuat konten berkualitas, mempromosikan konten, konsisten, membangun koneksi dengan penonton, menjaga kualitas konten dan inovasi, menjaga keseimbangan antara fashion dan profit, serta mengelola keuangan dengan baik. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Stasiun Ilmu kita agar tetap update dan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.